Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 3. Ini adalah materi pertemuan ke-8 semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP, hari ini, Senin, tanggal 9 Oktober 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, Tryout, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, PK, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah dapat ditentukan dengan pemfaktoran. Artinya, dicari dua bilangan dengan hasil kali dan jumlah tertentu. Kedua bilangan tersebut X1 dan X2 yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu dibagi dengan A. Dibagi dengan A sebagai koefisien X kuadrat. Jadi, X kuadrat ditambah B per A. X ditambah C per A sama dengan 0. Kita anggap persamaan 1. Kemudian jika persamaan kuadrat dengan akar-akarnya X1 dan X2, itu artinya X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Jadi, X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali dengan X dan ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Itu dianggap persamaan kedua. Nah, dengan membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2 akan diperoleh. Pertama, jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua, hasil kali akar-akarnya sama dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, dari rumus tersebut diperoleh rumus simetris atau rumus-rumus yang berhubungan dengan akar-akar persamaan lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang B, hasil kali akar-akarnya sama dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga, X1 kuadrat X2 ditambah dengan X1 X2 kuadrat itu sama dengan X1 kali X2 dikali dengan X1 ditambah X2. Yang D, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2X1 X2. Kemudian poin E, 1 X1 ditambah 1 X2 itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 dikali X2. Kemudian yang F, X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi dengan X1 X2 atau X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2 dibagi dengan X1 dikali X2. Oke, contoh soal biar mudah dipahami.
Nah, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10 sama dengan 0. Tentukan nilai yang pertama. Jumlah akar-akarnya x1 tambah x2. Hasil kali akar-akarnya x1 kali x2. C. x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat. D. x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. E. 1/x1 ditambah 1/x2. Dan F. x1 per x2 ditambah x2 per x1. Pembahasannya, persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10 sama dengan 0 itu nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan negatif 10. Maka poin A, jumlah akar-akarnya tadi x1 ditambah x2 itu rumusnya min B per A. Artinya min 8 per 2 sama dengan min 4. Kemudian yang kedua, hasil kali akar-akarnya x1, x2 sama dengan C per A. Artinya negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Oke, yang C x1 kuadrat ditambah kali x2 ditambah x1, x2 kuadrat itu sama dengan x1 kali x2 dikali dengan x1 ditambah x2. Karena tadi x1 kali x2 itu ada di poin C, berarti kita tinggal memasukkan. Jadi min 5 kemudian dikali dengan x1 tambah x2 ada di poin A, berarti dikali dengan min 4. Min kali min ada plus. 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, kemudian yang D, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan, dikurangi dengan 2x1 x2. Berarti negatif 4 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan 16 ditambah dengan 10 sama dengan 26. Kemudian E, 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. x1 ditambah x2 tadi ada di poin A, berarti sama dengan negatif 5. x1 dikali x2 ada di poin B, sama dengan negatif 4. Berarti negatif 5 per negatif 4 sama dengan 5 per 4. Kemudian poin F, x1 dibagi x2 ditambah x1 per x2 per x1 sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 dikuadratkan per x1 x2 atau x1 ditambah x2 dikuadratkan kemudian dikurangi dengan 2x1 x2 per x1 kali x2. Oke, kita masukkan negatif 4 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali dengan negatif 5 per negatif 5 sama dengan 16 ditambah 10 per negatif 5 sama dengan negatif 26 per 5. Menentukan persamaan kuadrat. Menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, persamaan kuadrat dengan akar-akar x1 dan x2 dapat dituliskan x dikurangi x1 dikali dengan x dikurangi x2 sama dengan 0. Kalau diuraikan menjadi x kuadrat dikurangi x1x dikurangi x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Kalau disederhanakan menjadi x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 kali x ditambah dengan x1 kali x2 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya dapat digunakan rumus sebagai berikut. X kuadrat dikurangi x1 tambah x2x ditambah dengan x1 kali x2 sama dengan 0. Dengan kata lain, x1 tambah x2 itu sama dengan min B per A dan x1 kali x2 sama dengan C per A. Contoh soal, tentukan persamaan kuadrat dengan akar-akar sebagai berikut. Untuk poin A negatif 9 dan 12 dan poin B 10 dan negatif 27. Untuk poin A terlebih dahulu, x1-nya sama dengan negatif 9 dan x2-nya sama dengan 12. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan negatif 9 tambah 12 sama dengan 3. X1 kali X2 sama dengan negatif 9 kali 12 sama dengan negatif 108. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi dengan X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah negatif 108 sama dengan 0 atau
X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 108 sama dengan 0. Oke, untuk contoh yang kedua, X1-nya sama dengan 10 dan X2 sama dengan negatif 27. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan 10 ditambah negatif 27 sama dengan negatif 17. Dan X1 kali X2 itu berarti 10 kali negatif 27 sama dengan negatif 270. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi dengan negatif 17X ditambah dengan negatif 270 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah 17X dikurangi dengan 270 sama dengan 0. Yang B, menentukan persamaan kuadrat baru atau PKB yang diketahui akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar persamaan kuadrat lain. Contoh nomor 1. Diketahui persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, pembahasannya. Untuk persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0, maka PK tersebut mempunyai nilai A sama dengan 3, B negatif 14, dan C 20. Kemudian jumlah akar-akarnya artinya alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta itu sama dengan negatif B per A, berarti negatif 14/3 artinya 14/3. Kemudian hasil kali akar-akarnya itu alfa kali beta sama dengan C per A berarti 20/3. Nah, akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 sama dengan alfa ditambah 4 dan X2 sama dengan beta ditambah 4. Maka jumlah akar-akar yang PKB atau persamaan kuadrat baru itu adalah X1 ditambah X2 berarti alfa ditambah 4 ditambah beta ditambah 4. Jadi disederhanakan menjadi alfa tambah beta tambah 8 sama dengan 14/3 ditambah 8, samakan penyebut, yang 8-nya menjadi 24/3. Ditambah dengan 14/3 jadi 38/3. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya itu berarti X1 kali X2 artinya alfa kali 4 alfa ditambah 4 dikali dengan beta ditambah 4. Itu kalau diuraikan menjadi alfa kali beta ditambah dengan 4 kali alfa ditambah beta ditambah 16. 16 itu dari 4 kali 4. Jadi kita masukkan nilainya. Alfa kali beta tadi 20/3 ditambah 4 kali alfa tambah beta itu 14/3 ditambah 16. Kita hitung samakan penyebutnya, akhirnya menjadi 124 dibagi 3. Maka persamaan kuadrat barunya atau PKB-nya adalah X kuadrat dikurangi dengan X1 ditambah X2X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi dengan 38/3 X ditambah 124/3 sama dengan 0. Semua dikalikan dengan 3 biar cantik. Nah, berarti 3X kuadrat dikurangi 38X ditambah 124 sama dengan 0. Jadi PKB yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0 adalah 3X kuadrat dikurangi 38X ditambah 124 sama dengan 0. Oke? Untuk contoh yang kedua, diketahui persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 15X dikurangi 18 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 6 kurangnya. Ingat, 6 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, pembahasannya. Untuk persamaan 4X kuadrat ditambah 15X dikurangi 18 sama dengan 0, itu artinya nilai A-nya 4,
B-nya 15 dan C-nya negatif 18. Berarti jumlah akar-akarnya alfa ditambah beta sama dengan negatif B per 4. Maaf, B per A. Berarti negatif 15 per 4. Kemudian hasil kali akar-akarnya alfa kali beta itu C per A. Berarti negatif 18 per 4. Nah, akar-akar persamaan kuadrat baru itu berarti X1 sama dengan alfa dikurangi 6 dan X2 sama dengan beta dikurangi 6. Jadi jumlah akar-akarnya itu artinya X1 ditambah X2 sama dengan alfa dikurangi 6 ditambah beta dikurangi 6 disederhanakan menjadi alfa ditambah beta dikurangi 12. Kita masukkan angkanya, berarti negatif 15 per 4 dikurangi 12 samakan penyebut. Kemudian menjadi negatif 63 per 4. Nah, hasil kali akar-akar PKB X1, X2 sama dengan alfa dikurangi 6 dikali dengan beta dikurangi 6 itu sama dengan alfa kali beta dikurangi dengan 6 ditambah alfa dikali dengan alfa tambah beta ditambah 36. 36 itu dari 6 kali 6. Kenapa positif? Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Oke. Kemudian masukkan angkanya. Yang alfa kali beta itu berarti negatif 18 per 4. Negatif 6 atau dikurangi 6 dikali alfa tambah beta tadi negatif 15 per 4 ditambah 36. Kemudian samakan penyebut. Akhirnya menjadi 216 per 4. Oke, berarti persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi negatif X1 ditambah X2 X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya berarti X kuadrat dikurangi negatif 63 per 4X ditambah 216 per 4 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 4 berarti 4X kuadrat ditambah 63X ditambah 216 sama dengan 0. Nah, itulah PKB yang baru. Aplikasi persamaan kuadrat dalam masalah kehidupan nyata. Nah, ini contoh soal 1 aja. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut adalah 140 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Oke, pembahasannya. Yang diketahui adalah panjang itu sama dengan P sama dengan L ditambah 7. Karena di sini adalah panjangnya sama dengan 7 cm lebih dari lebar. Berarti lebarnya tetap sama dengan L cm. Jadi luas panjang kali lebar. Jadi L ditambah 7 dikali L sama dengan L kuadrat ditambah 7L sama dengan 140 sesuai yang diketahui. Kemudian dipindah ruas, jadi ada persamaan kuadrat L kuadrat ditambah 7L dikurangi 140. Cara difaktorkan, cari bilangan, dua bilangan yang ditambah sama dengan 7, tapi kalau dikali sama dengan negatif 140. Jadi kita dapat angkanya L ditambah 15 dan L dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, jika L ditambah 15 sama dengan 0, maka L-nya sama dengan negatif 15. Dan kalau L-nya negatif dikurangi 8 sama dengan 0, berarti L-nya sama dengan 8. Nah, untuk ini L sama dengan negatif 15 tidak memenuhi syarat karena tidak ada ukuran panjang yang negatif. Jadi kita ambil yang L sama dengan 8 yang masih memenuhi syarat. Jadi diperoleh P sama dengan L ditambah 7, sedangkan L-nya 8, jadi 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, jadi keliling persegi panjangnya adalah 2P ditambah 2L atau 2 kali P ditambah L. Jadi 2 kali 18 ditambah 8, 15 ditambah 8 sama dengan 2 dikali 23 sama dengan 46 cm.
Oke, LKPD 7 persamaan kuadrat part 3. Soal yang pertama. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 8 sama dengan 0, tentukan nilai A. Jumlah akar-akarnya x1 tambah x2, hasil kali akar-akarnya x1 kali x2, x1 kuadrat kali x2 ditambah x1 x kuadrat, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, yang E 1 per x1 ditambah 1 per x2, yang F x1 per x2 ditambah x2 per x1. Lihat contoh yang ada di depan. Kemudian soal nomor 2 dan 3. Soal nomor 2, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama A 9 dan negatif 12, yang B negatif 8 dan 15. Tadi contohnya juga sudah ada, silahkan disimak. Kemudian soal yang ketiga, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 22 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 8 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Contohnya tadi juga sudah ada. Soal nomor 4 dan nomor 5. Soal nomor 4, diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 15x ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 10 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Contohnya juga sudah ada. Kemudian ya soal yang kelima atau soal yang terakhir, kebun Pak Santosa berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 meter lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas kebun tersebut adalah 616 meter persegi, maka tentukan keliling kebun tersebut. Itu juga contohnya sudah ada. Silahkan menyimak dan kerjakan dengan baik. Oke, silahkan kerjakan LKPD 7 persamaan kuadrat part 3. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Nah, kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.